Halo semua, apa kabar? Saya harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan tetap semangat tentunya dalam mengikuti materi jaringan komputer. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang control plane dalam network layer. Ini goals-nya untuk memahami prinsip-prinsip di belakang dari network control plane. Ada traditional routing algorithms, kemudian ada yang menggunakan SDN, Software Defined Network. Nah, fokusnya hanya di dua ini ya, network management configuration dan yang seterusnya itu silakan dibaca sendiri. Jadi saya akan membahas materi yang akan dibahas pada kali ini adalah introduction dan routing protocols. Nanti kita akan bahas link state dan distance vector algoritmanya seperti apa. Yang lainnya silakan dibacakan sendiri. Oke, network layer function. Fungsi dari network layer itu melakukan routing. Routing itu ada dua tahapan, melakukan forwarding, melakukan proses routing sendiri dan melakukan forwarding. Nah, forwarding adalah meneruskan paket dari satu interface ke interface yang lain atau dari satu input ke output dari routers. Jadi fokusnya di router ya, karena router adalah perangkat di layer network. Nah, ini disebut dengan data plane. Kemudian routing menentukan jalur yang terbaik atau menentukan rute yang terbaik. Nah, itu merupakan fungsi pada control plane. Jadi dari proses routing dapat diketahui jalur terbaik untuk menuju sebuah network. Nah, dua pendekatan dalam network control plane yaitu per router control, yaitu tradisional menggunakan routing algorithm. Kemudian logically concentralized control menggunakan software defined networking. Nah, ini yang per router control plane menggunakan algoritma routing. Jadi router sesama router itu akan berkomunikasi, saling memberikan informasi sehingga mereka dapat menentukan jalur yang terbaik dari satu network ke network yang lainnya. Nah, dalam router itu akan ada routing table seperti yang terlihat di sini, ada local forwarding table dengan ada tujuannya, kemudian next hop-nya itu outnya in dan out kemana akan diteruskan gitu ya. Nah, di sini kita lihat ada routing algorithms yang berkomunikasi antar router. Kemudian hasil komunikasinya menentukan routing table, isi dari routing tables. Oke, saya cepat saja. Nah, ini yang SDN, Software Defined Networking. Ada server yang menjadi penentu isi dari routing table. Jadi servernya dikonfigur terlebih dahulu, kemudian nanti server ini menjadi sumber informasi untuk menentukan routing table dari masing-masing router. Ya. Ini seperti kita lihat di sini, routing table ini didistribusikan ke masing-masing router. Oke. Kita langsung masuk ke routing protocols. Yang pertama kita akan lihat nanti link state. Tapi sebelumnya, apakah ini masuk routing protokol atau tujuan dari routing protokol adalah menentukan good paths, jalur-jalur yang baik, jalur yang terbaik lah. Untuk mengirim from sending, untuk mengirim paket dari satu host ke host yang lain, dari sending host ke receiving host melalui sejumlah router seperti yang kita lihat di gambar ini. Untuk mencapai tujuan, jadi dari source-nya di router yang ini untuk menuju ke network yang ada di sini, maka dia memilih jalur seperti ini. Ya, kebetulan ini jalurnya cuma satu di sini, jadi harus lewati jalur ini.
Tapi bisa saja kalau bisa lewat jalur lain, ya mungkin dia akan harus memilih mau lewat jalur mana, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, parts itu adalah rangkaian atau urutan routers yang akan dilewati paket untuk mencapai tujuan. Nah, apa yang dimaksudkan dengan good? Good itu kriterianya adalah least cost, biayanya paling rendah untuk mencapai tujuan. Kemudian bisa juga paling cepat untuk mencapai tujuan. Kemudian paling tidak ramai gitu ya, paling sepi gitu trafiknya lewat situ. Jadi kalau dianalogikan dengan trafik di jalan raya seperti di Medan, maka untuk mencapai umpamanya dari USU mau ke Amplas gitu ya, nah itu bisa banyak jalur. Nah, jalurnya itu bisa lewat tol contohnya, itu kan ada biaya, jadi tidak menjadi pilihan kalau mamanya least cost. Ini pilihannya adalah jalur yang tidak berbayar contohnya. Kalau paling cepat mungkin lewat tol, bisa cepat, atau yang paling tidak macet, yang tidak macet ya lewat tol juga contohnya, seperti itu. Jadi ada kriteria dari yang dimaksud dengan good ya. Nah, kemudian routing adalah top 10 networking challenge. Jadi hal yang kompleks dan merupakan sebuah challenge untuk mempelajarinya. Nah, ini abstraksi dari graf terkait dengan link cost. Ini graf Q sama dengan N, E. Nah, di sini kita lihat di satu topologi ini di sini dapat direpresentasikan dengan G sama dengan N, E. Kemudian apakah yang dimaksud dengan N? N adalah router ini. Jadi ini ada router 1, U, router 2, V, dan seterusnya. Nah, di sini N itu terdiri atas U, V, W, X, Y, Z. Jadi semua router yang ada di topologi ini. Nah, kemudian links. Jadi graf itu E itu menyatakan linksnya. Jadi U dan V itu satu link, U dan X satu link, X, Y, dan seterusnya. Jadi E menyatakan linknya. Oke, kemudian CAB itu menyatakan cost of direct link, koneksi antara A dan B. Jadi cost itu per link di sini. Untuk yang direct link. Jadi kalau A dan B, A ini langsung terhubung ke B. Contohnya di sini C, W, Z, cost dari W dan Z. W dan Z ini saling terhubung dengan costnya adalah 5. Sementara C, U dan Z itu berjauhan, tidak langsung. Jadi melewati beberapa router tersebut terlebih dahulu. Jadi cost-nya dianggap sebagai tak terhingga. Nah, cost ini itu didefinisikan oleh network operator yang mengelola satu topologi ini, satu autonomous system biasanya disebutkan. Jadi satu buah jaringan terdiri dari beberapa banyak router yang dikelola oleh satu admin jaringan. Nah, itu disebut dengan satu autonomous system. Biasanya satu ISP atau satu perusahaan seperti Telkom itu satu autonomous system. Jadi cost-nya ditentukan oleh network operator, dapat saja hanya selalu satu atau juga bisa berrelasi dengan bandwidth. Bandwidthnya tinggi maka cost-nya kecil. Atau inversely related to congestion. Kalau congestion-nya tinggi maka cost-nya juga cost-nya tinggi juga ya.
semakin tinggi congestionnya, kemacetannya, maka jangan lewat situ gitu kan. Costnya tinggi, jangan dilewatin. Oke. Nah, ini klasifikasi dari algoritma routing. Kita melihat dulu dari global. Jadi untuk global semua routers memiliki complete topology dengan info dari masing-masing link. Nah, ini disebut dengan link state algorithms. Kemudian yang decentralized ini tidak melihat secara global, dia hanya melihat berdasarkan tetangganya. Disebut dengan decentralized iterative process of computation exchange of info with neighbors. Jadi saling bertukar informasi antar neighborsnya saja. Jadi yang bertetangga saja yang berkomunikasi. Kalau global tadi semua router berkomunikasi ke router yang lainnya walaupun bukan tetangganya. Kalau decentralized berkomunikasi hanya yang bertetangga saja. Jadi routers initially only know link cost to attached neighbors. Nanti masing-masing router akan meneruskan informasi yang diperoleh dari tetangganya tersebut, tapi sudah diakumulasi. Oke. Ini disebut dengan distance vector. Jadi tadi ada link state, kemudian ada distance vector algorithm. Nah, kemudian kalau kita lihat dari how fast do routes change, itu ada static, route change slowly over time. Static itu maksudnya adalah routing table-nya itu dikonfigur secara manual oleh admin. Jadi mau lewat mananya itu ditentukan oleh admin, dikonfigur secara manual. Itu disebut dengan static karena tidak akan berubah-ubah. Nah, kalau dia dynamic itu routers ditentukan menggunakan routing protokol. Jadi routing table-nya dapat berubah-ubah tergantung dari kondisi di jaringan. Ya, ini akan ada periodic updates dan respon terhadap perubahan-perubahan yang ada di jaringan, sehingga routing table-nya juga berubah-ubah. Oke. Ya, kita lihat sekarang yang link state. Link state itu menggunakan algoritma Dijkstra. Dia centralized dan topologi, kemudian link cost diketahui oleh seluruh node. Kemudian dapat dicapai dengan link state broadcast. Jadi dia mengirimkan broadcast itu akan diteruskan oleh router ke router yang lainnya. Nah, sebelumnya bukan alamat broadcast. Kalau broadcast di IP address kan alamat broadcastnya adalah 255 atau 111 semua. Nah, kalau di sini ada alokasi alamat broadcast tertentu yang multicast tepatnya 224 sekian. Nah, kemudian seluruh nodes itu memiliki informasi yang sama. Jadi karena di broadcast diteruskan ke semua node, maka semua node juga menerima informasi langsung dari sumbernya. Jadi memiliki informasi yang sama. Kemudian mengkomputasi least cost path-nya, jalur yang terbaik itu dari satu nodes ke seluruh nodes, to all other nodes. Jadi dikomputasi oleh masing-masing router. Kemudian memberikan forwarding table for that node, menghasilkan forwarding table. Ya, setelah melakukan komputasi tentunya disimpan di routing table. Sehingga setiap kali traffic datang, dia akan cuma melihat ke routing table yang tidak harus melakukan komputasi berulang-ulang. Nah, kemudian iteratif. Jadi Dijkstra ini iteratif. Setelah k iteration, jumlah iterasi sejumlah k, nah maka akan ditemukan least cost path ke k destination. Jumlah k iteration maka mengetahui least cost path to k destination. Jadi ada iterasi untuk mengetahui least cost path ke k destination.
Nah, ini kemudian notasinya C X, Y menyatakan dari link cost dari node X ke Y sama dengan tidak terhingga jika tidak directly connected atau bukan tangga langsung. Kemudian DV itu menyatakan cost atau cost dari least cost path-nya dari source ke destination, yaitu destination-nya V. Kemudian VV merupakan predecessor dari V atau node yang merupakan router node yang dilewati ketika untuk mencapai V. Kemudian n absent adalah set of nodes yang least cost path-nya sudah diketahui. Node yang memiliki least cost path-nya sudah diketahui, di field ini known. Oke, ini algoritmanya dimulai dari inisialisasi n absent mulai dari node U sesuai dengan gambar sebelumnya. Kemudian dilakukan pengecekan untuk seluruh nodes V ini apakah yang ada di himpunan tadi, V ini apakah V ini adjacent atau dekat dengan U atau tetangga langsung dari U. Kalau ada maka cari DV-nya, cost-nya berapa. Kalau tidak berarti DV-nya sama dengan tak terhingga. Kemudian ini terjadi terus prosesnya sampai semuanya akhirnya ditemukan dan terjadi apa yang disebut dengan convergence. Bahwa semua sepakat tentang kondisi dari jaringan. Nah, ini algoritmanya, kita langsung saja ke contoh supaya lebih mudah dipahami. Nah, ini kita mulai dari U. Dimulai dari router U. Kemudian ini rumusnya untuk mendapatkan cost paling rendah atau mendapatkan rutenya minimumnya ya. Jadi menentukan next hop-nya atau rute terselanjutnya dengan melihat cost minimum. Oke, kita lanjutkan. Kalau dari U ke V itu cost-nya adalah 2 kan. DV, VV, DV itu adalah cost-nya paling rendahnya adalah 2. Kemudian predecessornya adalah U, bawa dia sendiri. Kemudian U ke W ini langsung directly neighbors dengan 5 distance-nya atau cost-nya 5, atau D-nya 5 dan predecessornya U. Seterusnya X itu U 1 dari U ke X cost-nya 1. Kemudian predecessornya U. Kalau Y bukan directly connected atau directly neighbors, ini tak terhingga, dan Z juga tak terhingga. Oke, kemudian dari daftar yang ini dicari yang paling rendah, yang minimum. Yang cost minimum adalah X. Maka akan dites adalah X, UX, ya kan? Berarti paling dekat adalah atau paling rendah costnya adalah X, UX. Nah, kemudian dari UX dites lagi, dicek lagi, maksudnya cek ke masing-masing VW, X, Y, Z ini. UX menuju V tetap lewat U, 2U. Kemudian menuju ke W itu bisa lewat sini 4X. Kalau 4X lewat X berarti dengan costnya 4 lebih rendah, makanya ini sekarang jadi 4 dan 5X. 4 lebih rendah dibanding 5. Kemudian X nya tidak, dirinya sendiri tidak dibuat. Kemudian ke Y, UX Y itu 2. Kemudian Z, UX tidak langsung terhubung dengan X ataupun U, maka tak terhingga. Nah, dari sini dicari lagi yang paling rendah. Dalam hal ini dipilih adalah Y. Jadi UXY. UXY dicari lagi ke V tetap 2U, ke W ke W bisa jadinya 3Y. Jadi melewati Y. Jadi desainnya 1, 2, 3 costnya. Kemudian ke X tetap
kosong, kemudian ke Y karena dia merupakan bagian itu, ini dari itu kosong juga. Kemudian ke Z sudah bisa dicapai sekarang dengan distance dari U, X, Y, Z 4. Kemudian U, X, Y, V, X, Y sudah, sekarang X, Y, V itu 2U, kemudian U, X, Y, V ya, masuk semua dalam himpunannya ini. Sudah dikenali sekarang ada U, X, Y dan U dan V. Jadi untuk mendapatkan V karena dia sudah menjadi satu dalam sini kosong, ke W itu bisa 3Y lewat sini, kemudian X nggak ada, ke Z tetap 4Y. Nah yang paling rendah adalah 3Y, maka U, X, Y, V, W. Dilanjutkan, ini berarti ke Z. Z isinya berapa? 4Y ya, sama. Oke, begitu seterusnya. Akhirnya ke Z, akhirnya dapat membuat sebuah menghasilkan list cost path-nya seperti yang di sini dari U. Jadi list cost path tree dari U ke V, U ke X, kalau ke Y, U, X, Y, kalau Z, U, X, Y, Z, kalau ke W, U, X, Y, W. Nah, dari sini baru dipindahkan ke resulting forwarding table, masuk ke forwarding table. Jadi di U ini memiliki forwarding table atau routing table dengan destination V. Next hop-nya adalah V, ya kan, U ke V. Kalau menuju V ya langsung ke V. Destination-nya X, maka menuju next hop-nya adalah X. Destination-nya Y, maka next hop-nya adalah X. Destination-nya W, next hop-nya adalah X. Jadi yang penting adalah kemana dia akan teruskan berikutnya, next hop-nya. Itu yang ada di routing tables. Menuju ke X ya, menuju X. Seperti itu. Ya. Jadi yang penting adalah next hop, kemana akan diteruskan berikutnya. Itu tanggung jawab dari masing-masing router. Setelah itu merupakan tanggung jawab dari router berikutnya. Nah, contoh lainnya nanti silakan dicobakan sendiri, saya tidak akan jelaskan karena sama saja. Nah, kemudian ini diskusi terkait dengan algoritma Dijkstra. Ini kompleksitinya, untuk n nodes itu adalah ON kuadrat. Kalau bisa efisien, maintenance-nya mungkin misalnya n log n. Ini bisa dibaca sendiri juga message complexity-nya. Kemudian oscillation bisa terjadi pada algoritma Dijkstra. Ini maksud dengan oscillation adalah skema jalur yang terbaiknya tadi selalu berubah-ubah. Jadi waktu 0 kondisinya A, waktu 1 kondisinya B, selalu berubah-ubah seperti ini. Nanti kita lihat langsung ke contohnya. Nah, ini ada skenario di mana routing destination-nya adalah A, jadi ada tujuan dari paket adalah menuju ke A dengan paket tersebut masuk ke D, C, dan E dengan range-nya 1 untuk D, E, ini mana E kecil dari 1 untuk B, kemudian C 1, D, C yang E, kemudian E 1. Oke. Nah, ketika dalam kondisi inisial ini, nah, router melihat bahwa traffic menuju ke dari B ya, kalau lihat dari B itu menuju ke A itu bisa lewat C dengan cost-nya 0, kemudian atau traffic-nya 0. Cost-nya itu di sini dilihat dari volume traffic.
Jadi ke 0, kemudian dari C masih ke D masih 0, kemudian dari D ke A itu 1 traffic volume trafficnya. Sehingga kalau dia dari kondisi sekarang ini, maka kalau dibandingkan, ya kan, kalau di sini sekarang traffic yang namanya dari C menuju ke A itu adalah E tambah 1. Sementara kalau dari C ke A melewati jalur sebelah kiri dari sini, maka dia bisa menjadi 1. Atau traffic dari B menuju ke A itu bisa lewat sini juga dengan volume trafficnya 0 tambah 0 tambah 1 tetap 1 juga. Maka akhirnya next state-nya akan berubah karena dia akan menyesuaikan terhadap kondisi jaringan. Oh, ternyata traffic lewat C dan D kalau dari B itu lebih rendah volumenya, maka dia akan berubah. Jadi seperti ini. Nah, jika ini berjalan, setelah ini berjalan, maka berubah lagi state volume trafficnya karena trafficnya kan udah lewat sini. Dari sini tidak ada traffic lagi, sehingga menjadi 0 di sini. Trafficnya jadi berubah lewat sini. Nah, state yang ini akan merubah lagi pilihan-pilihannya. Loh, kok ini lewat dari B ke bisa 0 lewat sini gitu, sementara lewat C, D baru ke A itu totalnya 1 gitu, atau 2E, maka B akan merubah lagi. Nah, berubahnya ini seperti ini lagi, terus berubah-ubah seperti itu tergantung dari hasil perhitungan volume traffic di jaringan. Nah, ini yang disebut dengan oscillation, tidak ada steady state-nya, tidak ada state yang convergence, dia tidak berubah-ubah lagi. Itu tadi link state. Sekarang kita masuk ke distance vector. Distance vector algoritmanya adalah algoritma Bellman-Ford dengan equationnya sebagai berikut: dx, y sama dengan minimum v dalam kurung jx, v tambah dv dalam kurung y. Kemudian di xy ini adalah least cost path dari x ke y. Nah, CXV cost dari X ke V, cost dari X ke V. Kemudian DV ini adalah estimated least cost path dari estimated dari V ke Y. Kemudian minimum ini V ini neighbors yang paling dekat dengan tujuan, itu Y. Oke, jadi minimum taken over all neighbors, jadi seluruh yang neighborsnya dicek mana yang paling dekat dengan destination. Oke, nah ini contoh, kita ambil contoh yang sama seperti sama seperti sebelumnya, seperti di link state. Jadi ada US memiliki neighbors langsungnya adalah VXW atau XPW yang mengetahui tujuan Z. Si XPW yang langsung terhubung ke U, directly connected atau neighbors langsung. Nah, V mengetahui Z dengan distance katanya 5. Kemudian X mengetahui Z dengan distance 3, W mengetahui Z dengan distance 3. Sehingga ketika dicari yang paling minimum dengan rumus yang Bellman-Ford tadi, maka diperoleh sebagai berikut: minimum 2 tambah 5, jadi ini tadi dari UV. Jadi untuk mencapai Z dari U melewati V, distance-nya adalah 2 tambah 5, 2 tambah, karena di sini Z-nya, distance-nya dibikinnya ke Z adalah 5, sehingga 2 tambah 5. Kemudian dari
U ke X, ke Z melewati X, ini Z menyatakan 3, maka 1 ditambah 3. Kemudian dari CUW lewat W, W distance-nya 3, berarti 5 tambah 3. Maka yang paling minimum adalah ini 7, ini 4, ini 8. Maka yang paling minimum adalah 4. 4 adalah melewati X. Oke. Nah, key idea dari distance vector algorithm adalah dari waktu ke waktu setiap node mengirimkan distance vector dari masing-masing tetangganya. Jadi dia mengirimkan update secara periodik terkait dengan kondisi di neighbors-nya di sekitar router tersebut. Nah, ketika sebuah router atau X menerima distance vector dari tetangganya, dia akan mengupdate kalau terjadi perubahan dengan menggunakan Bell-Vanford equation. Oke, kemudian dalam kondisi minor, under minor natural condition, kemudian estimasi D, jarak distance vector dari X ke Y, converts to actual list cost D, dx Y. Nah, ini distance vector algorithm. Semua node, each node apa yang dilakukan? Menunggu untuk menunggu informasi dari tetangganya, melakukan komputasi, kemudian jika ada perubahan maka di-update routing table-nya dan kemudian diinformasikan ke tetangganya. Tentunya yang secara periodik tadi. Kemudian masuk state berikutnya sama. Nah, kemudian dia iteratif secara berulang, kemudian asinkronus. Setiap local iteration kalau ada perubahan dia akan update. Jadi each local iteration caused by disebabkan oleh local link cost change. Kalau ada perubahan link maka dia akan kirimkan update. Distance vector update message from neighbors. Jadi dia di-trigger juga oleh perubahan lokal. Kemudian dia distributed self-stopping. It's not notifies neighbors only when its feed change this. Jadi dia hanya memberitahukan tetangganya saja. Nah, jadi routing table-nya hanya dikirimkan ke tetangganya saja. Kemudian tetangganya tersebut akan melakukan kalkulasi, bikin routing table. Nah, kemudian routing table-nya tersebut dikirimkan lagi ke tetangganya yang lain. Kemudian neighbors can notify their neighbors only if necessary, no notification received, no action taken. Ini contohnya T sama dengan 0, router A hanya mengetahui tetangganya saja, itu B dan D dengan distance 8 dan 1. Yang lainnya dia tidak dianggap tidak diketahui sehingga distance-nya sama dengan tak terhingga. Kemudian seluruh nodes akhirnya mengirimkan routing table-nya atau local distance vector-nya ke seluruh neighbors, sehingga T sama dengan 1, receive distance vector from neighbors, melakukan komputasi, begitu seterusnya berulang-ulang, berubah, setiap kali berubah diupdate lagi. Nanti silakan dilihat sendiri. Oke, sama dengan 2 dan seterusnya sampai akhirnya dia convergence. Kemudian setiap menerima update ada kalkulasi di masing-masing router. Ini kondisi T sama dengan 1. B mengetahui ada A, kemudian ada C,
kemudian ada E, tapi dia belum mengetahui yang lain-lainnya, masih tetangganya ini. E juga masih mengetahui tetangganya. Nah, kemudian terjadi proses update, masing-masing mengirimkan routing table-nya, sehingga akhirnya B mengetahui A memang sudah diketahui dari awal, B ke A, distance-nya 8, kemudian B ke C sudah diketahui juga, kemudian D, nah D tadinya belum tahu, sekarang udah masuk, B ke D, distance-nya 2, B ke E, nah, karena directly connected tetap sama 1, kemudian F sudah ditemukan sekarang, kemudian G juga sudah ditemukan oleh B, H juga sudah, G masih tak terhingga karena belum diketahui, tapi yang H sudah diketahui. Oke, demikian seterusnya. Akhirnya B mengupdate table routing table-nya atau distance vector routing table-nya. Gitu seterusnya, akhirnya dikirim ke C. Perubahannya karena terjadi perubahan di routing table-nya B akan mengupdate C. Terus begitu seterusnya. Ya. Jadi yang dikirimkan adalah hasil kalkulasi, bukan meneruskan apa yang diterima oleh dari tetangganya. Tapi dikalkulasi dulu, dihitung dulu, baru kemudian diteruskan ke kalau ada perubahan diteruskan ke tetangga yang lain. Oke, itu terusnya saya cepat aja. Ini proses yang terjadi sampai akhirnya T sama dengan 4 convergence, semuanya tahu. Nah, ini ketika terjadinya terjadi perubahan cost dari 4 menjadi 1, apa yang terjadi? T1, Z menerima update dari Y, kemudian T2, Y menerima update dari Y, receives JS updates is instant table, when Y list cost do not change, so does not send any message to Z. Ya, ini pada dasarnya gitu, mengirimkan traffic update hanya ke tetangganya saja, dan tetangganya meneruskan ke tetangga yang lainnya. Meneruskan dalam konteks yang diteruskan adalah hasil komputasi, kalkulasi, bukan message murni yang diterima dari tetangganya sebelumnya. Bingung kan? Oke, lanjutkan. Ini perbandingan antara link state dan distance vector. Link state itu untuk n routers, kompleksitinya O n kuadrat. Distance vector exchange between neighbors, konvergensinya bervariasi waktunya. Kemudian speed convergence O n kuadrat, link state. Kemudian mungkin terjadi oscillation, distance vector bervariasi terhadap waktu, mungkin saja terjadi routing loops, kemudian bisa jadi count to infinity problem. Nah, jadi ya nanti akan dijelaskan pada pertemuan sinkronus. Oke, robustness. What happens if router malfunction or is compromised? Link state, router can advertise incorrect link cost. Setiap router computes only its own table. Kemudian distance vector, untuk distance vector router can advertise incorrect path, ya karena ada compromise tadi, pathnya tidak benar, costnya juga tidak benar. Kemudian setiap router table yang digunakan oleh others akan mempropagasikan error tersebut, kesalahan tadi. Oke, sama saja berarti dengan link state, bahwa incorrect link cost-nya bisa terjadi. Oke, itu saja terkait dengan control plane. Yang lain-lainnya terkait intra ASP routing OSPF
BGP yang merupakan protokol antar autonomous system, exterior gateway protocol, SDN control panel. Silakan dibaca sendiri. Demikian penjelasan pembahasan tentang control plane dalam network. Akan saya lanjutkan dengan materi konfigurasi router untuk static routes dan dynamic routes. Demikian, tetap semangat.